Ya, mohon maaf nih Pak. Saya mengganggu waktu Bapak sebentar untuk sharing, meminta informasi dan untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Saya mau tanya Pak, sama ini Bapak menjadi kepala sekolah gitu ya, pernah tidak dihadapkan dengan dilema etika dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, terima kasih Bu. Jujur barangkali ya secara pribadi atau kedinasan ketika Bapak secara pribadi juga menjalankan tugas di sekolah, tentu ini setiap hari pasti dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik itu menyangkut pendidik ataupun guru ataupun hal-hal lain. Banyak masalah-masalah yang muncul di sekolah ketika kita memproses suatu kegiatan mengelola sekolah. Kebanyakan Pak itu dilema etika atau butuhan moral? Biasanya kalau kita analisa itu ya sebenarnya sih karena permasalahan itu nampaknya tidak bisa lepas dari dua hal itu, karena memang ketika ada masalah pasti akan berbenturan dengan dua hal. Satu, kita sebagai penyelenggara pendidikan harus tetap kepada patokan ketentuan moral yang sudah berlaku, ketentuan undang-undang. Tapi juga di lain pihak kita juga secara pribadi gitu ya, harus tetap juga mempertimbangkan dari segi etika gitu. Pasti harus selalu ada permasalahan. Dua hal itu, sisi dua ini pasti ada saja dalam masalah. Gantian gitu ya kan? Boleh saya tahu Pak, salah satu contoh yang mungkin Bapak pernah alami gitu, yang menurut Bapak itu sangat memerlukan pemikiran yang panjang gitu ya, pemikiran yang sangat hati-hati untuk memutuskan sesuatu. Pernah nggak Bapak? Ya ada sih gitu. Mungkin dari sisi pendidik tidak ada gitu. Dari segi peserta didik, contohnya mau jadi mana? Bersama Bapak mau apa? Kira-kira yang menurut Bapak sangat bingung, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana gitu, memutuskan sesuatu. Kalau begitu karena memang kepentingan kita itu adalah subjeknya adalah anak, kita ambil di permasalahan anak. Bapak mengajar di sekolah tertentu, ada anak yang kelihatannya itu baik gitu ya, bukan baik, kadang-kala ya dari sikap dan kepribadiannya, tapi ternyata dilihat dari absensi di kelas gitu, tingkat ketidakhadiran itu cukup tinggi, sering mandor gitu, sering bolos. Ada kelihatannya anak itu bagus gitu, baik. Masalah itu misalnya itu kemudian lagi masalah yang lain, anak yang suka mengganggu anak teman gitu, seperti itu juga ada gitu. Ada masalah. Mungkin itu kan Bapak sebagai kepala sekolah itu pemegang kebijakan di sekolah. Mungkin banyak juga laporan-laporan dari guru-guru gitu ya mengenai peserta didik tersebut. Nah, untuk mengambil keputusan seperti kasus yang tadi Bapak bicarakan, kira-kira pertimbangan Bapak itu apa dalam mengambil keputusan? Contohnya tadi kasus tadi, akhirnya seperti apa? Ini ya, jadi sebelum kita mengambil keputusan memang itu ada yang harus kita tempuh. Jadi tidak serta-merta kita mengambil keputusan gitu, harus A, harus B. Tapi juga harus juga mempertimbangkan beberapa hal. Seperti misalnya nih, yang paling pertama yang harus kita lakukan itu yang pertama kita memahami dulu ini kasus ini itu yang bisa terjadi itu paham terhadap kasus ini yang sebenarnya gitu, dipahami dulu, dikenali dulu gitu. Artinya benar ini ada kesenjangan gitu, ada permasalahan gitu. Yang kedua diidentifikasi juga tentang kondisi anak itu sendiri gitu.
bagaimana anak itu, bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungan sekitar keluarganya dan seterusnya. Terus kita coba untuk dipahami gitu. Itu dimaksudkan agar kita mengambil keputusan itu tidak terlalu jauh meleset gitu dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya setelah itu juga kita buat identifikasi atau melakukan fakta-faktanya. Seperti tadi kalau tidak hadir, coba kita cek ya gitu, ketidakhadirannya berapa. Dilengkapi dengan data-data yang lengkap. Setelah itu nanti kita coba untuk membandingkan, gitu, dibandingkan antara data-data dengan fakta-fakta yang terus kita pelajari sebelumnya. Nah, baru setelah itu kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan erat, gitu, guru, orang tua, ataupun guru-guru yang lain. Lalu setelah itu kita ambil keputusan bahwa masalah tersebut harus diselesaikan dengan cara seperti ini. Jadi tadi ketidakhadiran anak itu apa nih penyebabnya? Apakah ini memang ada masalah dengan teman? Apakah mungkin ada masalah dengan guru? Tidak senang dengan pelajaran? Atau ada masalah di keluarga? Nah, setelah ketahuan baru kita ambil keputusan. Nah, langkah terakhirnya kita evaluasi saja gitu. Dari keputusan yang kita ambil misalnya, nah, apa polanya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana reaksi terhadap seperti itu dalam tahapan. Contoh kasus yang tadi apa ya, yang Bapak sebutkan, misalnya anak tidak sekolah dalam jangka waktu lumayan lama gitu. Itu biasanya mengambil keputusan itu Bapak atas dasar apa? Apa atas dasar rasa kasihan, atau atas dasar etika, atau atas dasar yang pertama kita lihat aturan dulu, Pak. Aturan moralnya dulu, aturannya, karena anak itu dinyatakan naik itu apabila kehadirannya itu minimal mencapai sekian persen, ya, 80%, 90%. Itu ketentuan yang harus selalu dipegang. Akan tetapi juga ada sisi lain nih, kebijakan pemerintah di dinas pendidikan, bahwa pendidikan itu wajib diikuti. Gitu. Juga kita ada aturan nih, anak tidak boleh ada yang tinggal kelas, harus dapat menyelesaikan capaian materi ataupun ketidakhadiran dan sebagainya. Artinya juga dinas pendidikan menuntut keras agar kita berusaha semaksimal mungkin. Itu kalau anak itu tidak hadirnya itu karena faktor apa, terus harus diproses. Tetap dua hal itu, Pak, nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita saklek nih pada aturan ini, tidak naik kelas, kita tidak akan mengabaikan hal yang lain tadi moralnya bagaimana. Nah, juga anak juga harus terus belajar, harus dapat meningkatkan prestasi dan harus terus menempuh jenjang pendidikan. Kalau ditinggalkan 1 tahun, bagaimana? Adapun tadi masalah-masalah yang tadi berdampak terhadap ketinggalan pelajaran, kita coba buat langkahnya. Misalnya dari akibat tidak hadir itu kekurangan jam, sehingga materi yang harusnya dikuasai sekian, anak tidak mampu, kan kita bisa coba untuk kepada guru kelas memberikan tambahan sehingga nanti tidak terlalu ketinggalan. Berarti kalau boleh saya simpulkan, atas dasar aturan, tetapi di dalam mengambil keputusan itu tetap atas dasar rasa kasihan terhadap masa depan anak tersebut, atau mungkin bisa juga ya jangka pendek lawan jangka panjang gitu. Jangka pendeknya sekarang kan kalau diputuskan hari ini tidak naik misal contoh, berarti jangka panjang anak itu tidak ini gitu ya, mungkin saja masa depan anak itu lebih baik lagi gitu, mungkin itu ya. Terkadang ini, Pak, manakala ketika kita mengambil keputusan sesuai aturan, anak itu kan karakternya beda-beda tuh. Kadang-kadang yang kita buat agak keras sedikit, tiba-tiba jadi mogok. Itu pernah kok mengalami. Ketika kita ambil keputusan nih bersama nih, udah Pak ini mah udah jangan taikkan gitu ya. Dan itu berarti sudah keterlaluan gitu, sudah ini. Tapi setelah diambil keputusan tidak naik, ternyata malah tidak sekolah. Dan tidak bisa dirayu dan sebagainya, sampai akhirnya tidak lulus. Nah,
Nah, pada akhirnya kita juga beberapa kali dipanggil ke dinas, kenapa nih anak sampai DO gitu kan. Kita pernah sampaikan sudah dihubungi anaknya, orang tuanya seperti itu. Jadi akhirnya lebih cenderung kepada tadi, lebih kepada hati nurani ya, nurani jangan sampai anak menjadi dot sehingga tidak bisa memproses pendidikan itu. Gitu. Ya, Pak. Terus sih, Pak, kadang-kadang memang di dalam pekerjaan itu selalu saja ada hal yang seperti itu. Nah, di dalam mengambil keputusan, Pak, kira-kira apa kesulitannya? Ada kesulitan nggak sih di dalam mengambil keputusan? Ya, pasti sih ada kendala-kendala, pasti ada. Karena memang tadi penyelesaian masalah itu tidak satu jalur. Jadi ada kaitannya dengan beberapa komponen gitu. Tua, di sisi ini ada mudah gitu. Tapi di sisi lain ada kendalanya. Seperti ketika anak bolos saja, ternyata ini ada masalah di orang tua gitu. Orang tua ini ternyata kedua-duanya kerja, nah, gitu. Sehingga pengawasan terhadap menjadi sulit juga itu anak itu kan dalam seperti itu. Nah, bagaimana nih orang tua bisa membagi waktu? Nah, ini yang agak sulit. Gitu. Mereka juga kerja, gitu, beraktivitas, anak harus sekolah. Ya, adalah sisi-sisi itu yang sulitnya. Tapi pada akhirnya toh memang semua permasalahan itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Cuma kita harus ya pelan-pelan. Khususnya kalau benang kusut itu kan nggak mesti harus digunting ya, tapi kita coba sedikit ambil langkah selesaikan. Terus Pak, biasanya nih Pak dalam menyelesaikan suatu masalah, contoh aja yang tadi apa ya, kasus yang satu aja Pak. Biasanya Pak itu menyelesaikannya langsung di tempat atau memang memerlukan waktu dijadwalkan ulang gitu. Jadwal nih saya kapan gitu atau bagaimana? Kita buat perencanaan karena memang tidak bisa masalah berkaitan dengan orang itu nggak bisa diselesaikan sekaligus gitu. Jadi kalau penyelesaian masalah administratif, kalau misalnya surat salah kan langsung bisa dikoreksi, ketik langsung diketik ulang. Kalau berkaitan dengan orang kan nggak bisa begitu kan. Jadi beberapa komponen harus terkait. Jadi ada tahapannya. Tahapannya kita buat dulu perencanaannya, nih langkah-langkahnya apa yang dilakukan hari ini, nah kita tempuh, kemudian berikutnya sampai dengan langkah yang terakhir itu ada jadwalnya, walaupun yang enggak sih diformalkan di jadwal seperti itu enggak, tapi kita punya konsep perencanaan yang mulai dari awal, kemudian inti pelaksanaan, kemudian evaluasi. Biasanya makan waktu gitu. Pasti dijadwalkan lah ya, berarti secara terjadwal gitu ya. Memang tidak teradministrasi dengan itu ya. Tapi kalau catatan kan ada di sekolah kan ada buku catatan masalah anak gitu kan, di sana ada tahapannya, tahapan ini. Nah, Bapak pernah nggak mengalami misalkan Bapak sudah memutuskan sesuatu gitu ya, pernah nggak dihadapkan pada benar nggak ya keputusan yang saya ambil, pernah nggak? Biasanya apa? Ya memang sih ada gitu, ada. Tapi kalau kita tadi kembali kepada konsep, kalau kita direncanakan dulu dari awal, identifikasi itu dapat diminimalisir, diperkecil gitu. Walaupun toh pada akhirnya kan ada evaluasi nih, ada setersanakan, ada refleksinya. Nah, ternyata nih dari sekian permasalahan itu ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, yang diharapkan itu begini, ternyata tapi itu tidak menyebabkan salah karena memang itu sudah direncanakan. Tinggal kita cari solusi yang lain gitu. Ini enggak selalu gitu. Masih ada yang pas, yang ternyata juga kurang efektif nih cara ini, akhirnya kita gunakan gitu. Kalau dalam mengambil keputusan itu, Bapak ada nggak orang atau tokoh lah siapa yang dapat mempengaruhi keputusan? Oh iya, ada. Karena kita juga tidak lepas tadi kan ada masalah yang menyangkut dengan orang tua kan, jadi kita juga membutuhkan orang yang kita
jadi begini, ketika kita mengambil keputusan tidak lepas dari dukungan, bantuan ataupun saran dari orang lain. Pasti kecil apapun masalah karena berkaitan dengan orang lain, kita selalu meminta pendapat kepada yang berkaitan berkaitan dengan kita. Tapi ada juga masalah yang tidak juga memerlukan pemikiran orang banyak, orang luar. Tapi tetap dalam koridor pendidikan pasti itu ada komunikasi, ada saran dari pihak termasuk tadi kalau berkaitan dengan orang tua kita bisa melibatkan komite atau aparatur pemerintahan yang berada gitu, baik itu RW ataupun di desa, selalu itu dimintakan. Nah, misalkan di dalam suatu masalah kita itu kan tidak pernah tahu gitu ya, kayak mau ada apa gitu di sekolah kita gitu, tiba-tiba saja misalkan ada satu masalah atau satu kasus yang tercuat ke media sosial misalkan, bagaimana nih Pak perasaan Bapak, terus apa yang Memang itu pernah sering lah gitu. Cuma belakang-belakang ini setelah medsos tidak lebih berkembang gitu. Contoh kasus ya, seperti misalnya beberapa waktu yang lalu ketika kita ada pandemi kan, orang tua yang banyak keluhan itu, kemudian mereka tidak menyampaikan keluhan itu kepada kita kan, dia langsung cuap-cuap meluapkan ketika puasanya dan sepertinya agak berasumsi negatif terhadap sekolah gitu kan, ada seperti itu ya. Kita sebagai pemangku kebijakan di sekolah itu kecewa ya, harus hal itu terjadi gitu. Seharusnya kan sebagai orang tua tidak seperti itu, kan ada wadahnya, ada komite untuk mereka mengadu ataupun langsung kepada kita. Tapi walaupun demikian hal itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dicegah karena memang sekarang mudah saja gitu. Ketika ada luapan hati yang tidak nyaman, tidak enak, langsung ketik-ketik langsung kita juga itu harus disikapi dengan bijak gitu, karena Bapak yakin orang tua melakukan seperti itu karena ingin anaknya maju, ingin anaknya berhasil gitu. Bukan karena kebencian kepada sekolah, tapi ketidakpuasan itu karena mungkin merasa anaknya tidak mendapat perlakuan yang kita ambil sisi positifnya aja. haknya gitu ya? Ya, boleh dikatakan begitu, tidak dapat haknya atau tidak dapat perlakuan yang adil dari. Nah itu, jadi bagi Bapak sendiri itu dijadikan sebagai feedback aja gitu, atau sebagai bahan evaluasi. Oh mungkin seperti itu karena kita lihat kalau berarti ada sisi-sisi yang harus diperbaiki, diambil sisi positifnya aja. Walaupun memang itu juga ya timbullah suara-suara dari pihak lain, kenapa nih ada apa nih buat yuk gitu, tiba-tiba ada muncul ternyata banyak ya. Senang saya bisa menerima masukan, menerima informasi dari Bapak. Siapa tahu nanti saya juga sebagai pemimpin pembelajaran di kelas berarti ya Pak ya, saya bisa aplikasikan juga di kehidupan saya di kelas itu untuk kemajuan sekolah. Nah dari obrolan ini Pak, apa yang Bapak dapatkan pesan dan kesan dari obrolan? Yang pertama barangkali yang perlu kita tahu bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, pasti akan timbul masalah. Nah, itu baik masalah langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, ketika kita menghadapi masalah itu, kolaborasikan cara penyelesaian dengan pihak-pihak lain. Artinya pahami dulu masalahnya, cermati dulu, identifikasi dulu. Jangan serta-merta mengambil keputusan sehingga keputusan itu menjadi jauh salahnya. Kalau kita sudah melaksanakan dengan ketentuan, dikaitkan dengan etikanya, dengan perasaan, kaitan dengan orang lain, insya Allah nanti penyelesaian akan lebih baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah, sehat.
terlihat Pak wajahnya berseri-seri gitu ya Pak ya. Iya. Betul ya Pak di sini Ya Pak? betul. Memang dari dulu berseri-seri. Bagaimana kondisi di sekolah ini Pak? Kondisi di sekolah ini memang baik ya. Baik itu dengan guru-guru yang ada di sini, kemudian murid-muridnya juga baik gitu ya. Lingkungan juga mendukung. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Itu yang membuat Bapak berseri-seri segar gitu nyatanya. Iya itu ya. Ya, begini Pak, maksud kedatangan saya kan mau bertanya sharing gitu ya Pak ya, sharing mengenai tugas kepala sekolah dalam mengambil keputusan gitu. Itu untuk tugas calon guru penggerak. Nah, kira-kira nih Pak, tentunya kan di dalam bekerja itu kita itu selalu ada dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak, pernah tidak Bapak ada di posisi dilema gitu, dilema dalam mengambil keputusan, bingung gitu bagaimana harus mengambil keputusan. Pernah tidak Pak di posisi itu? Pernah ya. Contohnya? Contohnya misalnya gitu ya. Ada anak sama anak itu bertengkar. Hanya misalnya pada saat berolahraga si anak itu sepatunya itu dilempar-lempar dan sampai ke air gitu ya, air kecomberan, sehingga si anak yang sepatunya dilempar-lempar masuk ke kecomberan, akhirnya dia pulang. Setelah pulang melaporkan ke orang tuanya, dan orang tuanya hasil laporan dari anak tersebut datang ke sekolah dengan muka yang begitu seperti ya itulah marah-marah gitu. Dan kenapa? Karena merasa anaknya itu tidak dihargai oleh temannya gitu ya. Kemudian si orang tuanya itu datang ke sekolah sambil marah-marah dan sambil mau apa istilahnya menjiwir atau memukul kepada anak yang satunya lagi. Nah, kemudian pada saat itu kebetulan saya berada di luar melihat itu, akhirnya si orang tua itu disuruh untuk masuk ke kantor dan berunding gitu ya. Dan pada saat itu juga tadinya si orang tua itu minta udahlah mau pindah aja dari sekolah ini gitu ya. Nah, dalam hal ini kan merupakan gimana gitu ya, juga termasuk dilema ya. Dan bagaimana ini kalau kejadian ini orang tua yang tadi melemparkan itu akhirnya datang lagi ke sekolah, kemudian akhirnya bertengkar antara orang tua dengan orang tua gitu ya. Akhirnya ngambil keputusan si orang tua tadi ya diberikan beberapa penjelasan mengenai hubungan antara seorang anak didik dengan anak didik yang lain. Itu adalah suatu kewajaran dan itu adalah merupakan suatu proses perkembangan si anak itu ya, untuk menentukan jati dirinya bagaimana pribadi dan bagaimana sikap seorang anak. Dan akhirnya si orang tua tersebut menyadari dan dia itu akhirnya minta maaf atas emosi yang tidak terkendali. Nah itu Bu, jadi tadinya itu aduh ini ya, bagaimana ini untuk memecahkan ini si orang tua yang tadi itu udah kelihatannya marah-marah, mukanya udah merah gitu ya, karena merasa anaknya itu ya dipermalukan misalnya oleh temannya, tapi dengan hasil musyawarah, kerjasama dan perundingan dan penjelasan dan akhirnya mungkin orang tua tersebut menerima dan menyentuh perasaan dan akhirnya juga dia itu minta maaf. Itu diantara salah satunya ya. Iya. Di dalam mengambil keputusan seperti itu ya Pak, berarti tadi Bapak mengambil keputusan itu langkah-langkahnya gitu ya, langkah-langkahnya yang pertama itu mengajak orang tua bermusyawarah gitu ya. Ada pihak lain nggak Pak selain orang tua, misalkan dari masyarakat atau dari guru atau mungkin murid yang lain atau bagaimana? Ada ya.
Yang pertama dari anak tersebut ya, yang tadi melempar, dan anak yang jadi berdua anak itu ya diikutkan dalam permusyawaratan. Kemudian ada juga dari masyarakat yang kebetulan pada saat itu mengetahui kejadian, juga ada dari pihak guru gitu ya. Jadi semuanya lengkap gitu ya, dari masyarakat ada, dari guru ada, kemudian dari anak yang melakukan kejadian tersebut juga ada. Berarti dalam hal ini adalah yang terlibat itu anak gitu ya, murid, orang tua, guru, ada juga kepala sekolah tentunya dalam kebijakan di sini, terus masyarakat juga sebagai saksi gitu ya, sebagai saksi. Baik, itu sangat bagus ya Pak ya, sudah sejauh itu. Nah di situ kira-kira Pak, di dalam mengambil keputusan itu atas dasar apa Bapak mengambil keputusan seperti itu? Pertama yaitu atas dasar hati nurani, kemanusiaan, dan atas dasar kebijakan untuk mempererat hubungan supaya tidak terjadi permusuhan ataupun perpecahan. Sebelumnya nih Pak, sebelum mengambil keputusan seperti itu Pak, pernah nggak Pak terpikir oleh Bapak harus bagaimana nih yang saya lakukan, atau begitu saja gitu, mengalir begitu saja, atau ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah sebelum mengambil keputusan itu yang Bapak ambil gitu? Ya, yang pertama yaitu melihat situasi dan pengalaman-pengalaman yang dialami sebelum kejadian ini menimpa di sekolah yang saya pimpin ini ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu timbul, yang akhirnya timbullah keputusan atau kebijakan untuk mengambil suatu keputusan yang positif itu ya. Jadi dari beberapa pengalaman ya, yang sekian lama mengalami kejadian-kejadian itu mungkin ada kaitan dan berkait-kait gitu ya. Jadi sehingga langsung bertindak mengambil suatu keputusan tersebut. Ya baik, bagus Pak. Kalau misalkan nih Pak, Bapak kan udah mengambil keputusan nih Pak ya, mengambil keputusan untuk berarti untuk anak itu tetap bersekolah gitu ya Pak ya, untuk tetap bersekolah di sini, tidak mengambil keputusan untuk dipindahkan ke sekolah yang lain, atau permintaan orang tua untuk pindah ke sekolah orang lain gitu ya, sekolah lain. Nah kalau seperti itu Pak, menurut Bapak nih Pak, mengambil keputusan seperti itu, ini benar apa salah? Atau misalkan ada tindakan benar salahnya atau bagaimana? Ada nggak? Ada ya. Yang pertama menindaklanjuti dengan keputusan itu untuk menghindari tadi yang di awal, untuk menghindari suatu permusuhan itu dari awal itu ya. Kalau misalnya tadi orang tua untuk ingin sekali anaknya pindah ke sekolah lain, dan ini nanti kalau dibolehkan nanti ini akan menimbulkan ada rasa dendam gitu ya kepada anak yang tadi gitu, ataupun antara anak dengan anak. Tetapi dengan keputusan ini kemudian sudah dimusyawarahkan, kemudian si anak dengan si anak itu juga sudah saling minta maaf dan memaafkan, kemudian orang tua juga sudah menyadari itu adalah merupakan hal yang wajar dari anak itu. Berarti ada tindakan yang salah gitu ya, ada tindakan yang salah, terus dan kita mencari solusi kebenaran gitu ya, atas tindakan yang benar gitu ya Pak ya. Nah seperti ini kadang-kadang pernah nggak Pak Bapak berpikir salah nggak ya saya mengambil keputusan? Ada nggak berpikir seperti itu? Kalau berpikir semacam itu mungkin ada itu pemikiran semacam itu. Karena apa? Karena mungkin itu adalah sifat manusiawi, takut apakah ini keputusan ini bertolak belakang dengan
keinginan dari seseorang. Tetapi itulah itu perasaan, nah udahlah itu adalah keputusan yang terbaik buat kedua belah pihak menurut saya gitu ya. Berarti Bapak itu berpikir bahwa keputusan yang sudah Bapak buat ini semata-mata untuk kepentingan sekolah dan untuk kepentingan anak tersebut gitu ya, masa depan anak Iya, tersebut gitu ya. betul. Bagus sekali Pak. Memang pantas ini Bapak, pantas jadi kepala sekolah teladan gitu. Biasa-biasa aja Bu. Nah ini yang saya ingin tahu, ada nggak Pak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor yang untuk mengambil keputusan itu ada diantaranya misalnya dengan melalui proses-proses hubungan-hubungan di antara yang dianggap senior atau dianggap yang lebih kompeten di dalam hal untuk menentukan suatu permasalahan, sehingga saya itu selalu berkoordinasi dan minta penjelasan-penjelasan untuk yang lebih baik ke arah yang akan dituju itu supaya tidak menimbulkan permasalahan yang sangat gitu ya. Di dalam kasus ini Pak, menurut Bapak ada tidak melanggar kode etik gitu atau bagaimana menurut Bapak? Dalam hal ini perasaan saya pikir tidak adalah mengenai pelanggaran gitu ya, karena di dalam hal ini yaitu hasil daripada untuk mencerahkan, untuk menyatukan gitu. Jadi tidak ada unsur misalnya saling membenci gitu ya, tapi lebih diutamakan yaitu saling mempersatukan. Terus tadi kan Pak kembali lagi ke awal ya, tadi kan yang terlibat itu ada murid gitu ya, Yeah. ada murid, kedua anak itu ya, Yeah. yang berkelahi itu, ada orang tua juga, ada guru, ada kepala sekolah dan ada pihak dari masyarakat gitu ya. Nah mungkin antara murid dengan murid sudah aman gitu ya, Iya. orang tua dengan murid juga sudah aman. Iya. Nah bagaimana kalau misalkan antara murid tersebut dengan guru atau dengan teman sekelasnya, apakah ada hal yang dapat membuat anak tersebut itu tidak malu atau bagaimana di sekolah? Oh ya, ada ya anak yang merasa malu atau yang tidak malu, ada ya. Misalnya ada anak juga ya yang tidak sekolah gitu ya, kan itu mungkin ada perasaan tidak malu itu ya di hadapan ibu gurunya gitu. Tetapi lama kelamaan, lambat laun, walaupun anak tersebut udah begitu ya Bu ya, kadang-kadang dalam 1 minggu ya ada yang hanya sekolahnya cuma 2-3 hari, berarti 3 harinya itu bolos ya. Nah dalam hal ini barangkali kalau dilihat daripada segi negatifnya, barangkali ini anak ini tidak punya rasa malunya kepada wali kelasnya gitu ya. Tetapi lambat laun dengan koordinasi memberikan penjelasan, memberikan nasihat kepada anak tadi, sehingga lambat laun mulai ada rasa malu. Kenapa rasa malu bisa dibuktikan? Terbukti dengan mulai masuk kembali yang tadinya Jadi lebih baik gitu ya, ya. yang tadinya itu ya Bu ya. Tapi dari murid yang lain gitu Pak, dari murid yang lain ada nggak si anak tersebut, yang kedua anak tersebut itu, atau mungkin salah satunya yang memang melakukan kekerasan itu ya, dibully atau disudutkan oleh teman-temannya yang lain, ada tidak seperti itu? Atau ada jaminan tertentu dari guru? Nah tadi di dalam menyelesaikan masalah itu Pak,
apakah Bapak menyelesaikan di tempat kejadian atau mengatur jadwal untuk menyelesaikan kasus yang tadi? Untuk menyelesaikan suatu masalah yang tadi, yaitu langsung di tempat kejadian langsung gitu ya. Langsung. Jadi tanpa ada jeda sehari gitu Iya. kan, nggak berarti Ya, langsung jadi langsung aja supaya cepat beres. selesai. Gitu ya. Oke. Menarik sekali ya Pak ya. Iya. Ternyata itu cuma satu gitu ya kasus di sekolah. Banyak mungkin ya, banyak kalau kita bicarakan pasti banyak gitu ya, kasus-kasus yang serupa atau kasus yang mungkin yang lebih pelik atau mungkin yang standar-standar itu kan semuanya juga memerlukan memerlukan penanganan yang memang tidak memberatkan salah satu gitu ya, yang adil begitu. Nah, dari semua hal yang kita bicarakan hari ini, pembelajaran apa yang didapatkan dari pembicaraan ini? Pembelajaran yang didapatkan yaitu mengenai keseriusan untuk menentukan suatu permasalahan, juga untuk menghubungkan kembali dari perpecahan itu sehingga menjadikan suatu pemersatu gitu ya, sehingga mempersatukan di antara kalangan murid gitu ya. Jadi ini di dalam hal ini adalah untuk menanamkan sifat persahabatan. Terima kasih Pak nih. Ya. Alhamdulillah nih, senang saya berbagi dengan Bapak. Saya banyak menggali ilmu kepemimpinan dari Bapak. Mungkin suatu saat nanti gitu kan, suatu saat nanti saya juga bisa menerapkan juga di sekolah saya, atau mungkin ada kasus yang sama juga saya juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman Bapak. Jangan bosan. Jangan bosan. Jangan bosan kalau misalkan nanti saya meminta pendapat atau bagaimana gitu apabila nanti saya tidak bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Pak ya, Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.